Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh siang ini. Pertemuan yang berlangsung di Nasdem Tower ini menimbulkan pertanyaan. Apakah ini akan menjadi tanda Nasdem bergabung ke pemerintah? Lantas bagaimana dengan partai yang tergabung dalam koalisi 01? Kita bahas sore ini bersama Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Tapi kami masih mencoba menghubungi Sugeng Suparwoto. Sekarang kita akan menuju ke Pak Umam terlebih dahulu. Pak Umam, selamat sore. Selamat sore, Mas. Iya, dari yang Anda lihat, apa makna pertemuan yang terjadi pada siang hari ini? Ya, pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, ini bukan sekedar silaturahmi politik, tetapi betul-betul mengindikasikan ada titik temu di dalam konteks proses negosiasi dan kompromi yang tampaknya sudah dilakukan di bawah meja beberapa waktu lalu. Terutama hal itu sudah terindikasikan dari gercep atau gerak cepat dari Pak Surya Paloh hanya dalam hitungan hari, kemudian pasca pencoblosan dan juga keluarnya hasil quick count, Pak Surya Paloh langsung menemui Presiden Joko Widodo dan menurut informasi spekulatif komunikasi juga dilakukan secara paralel dengan Pak Prabowo Subianto. Maka kalau misal kemudian malam ini atau siang ini terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, sebenarnya itu adalah sebuah hasil dari proses operasi politik yang dilakukan secara senyap beberapa minggu terakhir, dan inilah adalah kemudian produk. Dan ini mensimbolkan bahwa sudah ada titik temu yang kemudian berpotensi besar Nasdem akan keluar dari koalisi perubahan, meskipun Nasdem sendiri adalah salah satu sponsor terbesar dari koalisi perubahan dan akan bergabung dengan pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau misal nanti dari hasil PHPU dinyatakan bahwa kemudian presiden terpilih adalah Prabowo Subianto. Berarti sinyal-sinyal ini memang sudah terlihat sebelumnya ya, terlebih kalau kita lihat Pak Surya Paloh ini cukup gercep begitu ya untuk mengucapkan selamat kepada Prabowo kemarin ketika memang sudah diumumkan oleh KPU begitu. Iya, manuvernya sangat-sangat clear dan juga begitu mudah untuk ditebak. Jadi gercepnya itu betul-betul menunjukkan ada sebuah eagerness atau passion dari Partai Nasdem misalnya, dan ini bukan Partai Nasdem pada layer kesekian, tetapi langsung dipimpin oleh Pak Surya Paloh langsung. Pertemuan dengan Pak Jokowi, kemudian komunikasi langsung dengan Pak Prabowo, dan kemarin respon pasca pengumuman hasil rekapitulasi KPU juga konpres langsung dilakukan oleh level Surya Paloh dan juga Sekjen dan juga elemen-elemen yang lain termasuk bendumnya. Nah, maka ini sebenarnya mengindikasikan beberapa hal. Bahwa dalam konteks ini rasa-rasanya ini dianggap sebagai sebuah langkah realistis di dalam konteks pertarungan politik. Karena sepertinya dari sisi 01 dalam konteks ini dari perspektif Nasdem, rasa-rasanya mereka paham bahwa proses di PHPU melalui Mahkamah Konstitusi maupun melalui skema hak angket di DPR RI, rasa-rasanya hasilnya relatif begitu mudah untuk ditebak. Karena gap suara yang ada di hasil rekapitulasi akhir di KPU ternyata betul-betul clear, betul-betul tebal di sana. Kalau misal kemudian 01 dan juga 03 digabung, itu masih ada gap suara 16% dengan 02. 16% kalau dikonversi dari 204 juta DPT di Pilpres 2024 ini, maka ada gapnya 32,5 juta suara. Dan itu tidak mudah untuk dibuktikan sesuai dengan definisi TSM yang ada di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang sistematis, terstruktur, dan masif, maka dibuktikan hanya dalam 2 minggu dan harus bisa membuktikan hal itu terjadi di 50% provinsi se-Indonesia. Bagi Nasdem rasa-rasanya itu tidak mudah. Nah, maka kalau misal itu dianggap tidak mudah, maka langkah manuver ini adalah sebuah sikap bentuk ya menerima dan sebagai bentuk realistis dari Nasdem, meskipun ini adalah sebuah ujian besar terhadap kredibilitas
politik dari sebuah partai yang dalam rentang waktu masa kampanye kemarin melakukan serangan terbuka terhadap gagasan, kebijakan yang diusul oleh 02, dan ternyata hanya dalam hitungan waktu, dalam hitungan hari bisa berubah begitu saja. Nah, ini yang kemudian tentu akan menjadi sebuah catatan politik bagi basis pemilih loyal, terutama di koalisi perubahan, dan di saat yang sama tentu realitas politik ini juga diterima sebagai sebuah bagian dari fakta politik yang rasa-rasanya sudah tidak lagi ada keengganan, kesungkanan, tetapi kepentingan yang kemudian dipertarungkan. Oke, berarti kita tinggal menunggu saja. Kalau sinyal-sinyal sudah diberikan begitu ya, atau tadi Anda katakan memang sudah dipikirkan cukup matang selama beberapa minggu belakangan, kita akan menunggu bagaimana langkahnya dan bagaimana respons dari partai sesama pendukung 01 begitu. Kita lihat bagaimana nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore.